menginformasikan hasil percobaan dari kelompok kami, yaitu sifat-sifat gelombang mekanik. Percobaan pertama, peserta didik dapat menjelaskan definisi gelombang mekanik dengan tepat berdasarkan praktikum yang dilakukan. Kedua, peserta didik dapat mengemukakan sifat-sifat gelombang air dengan tepat berdasarkan praktikum yang dilakukan. Alat dan bahan pertama, wadah persegi panjang 1 buah. Kedua, air secukupnya. Ketiga, pewarna makanan secukupnya. Keempat, pipet 2 buah. Kelima, dinding penghalang kardus selebar wadah. Keenam, celah 1 cm kardus. Ketujuh, celah 3 cm kardus. Adapun prosedur kerja percobaan pertama, masukkan air secukupnya ke dalam wadah persegi panjang. Lalu masukkan pewarna makanan secukupnya. Kemudian teteskan air dengan menggunakan sebuah pipet pada wadah yang berisi air berwarna. Dan adapun percobaan kedua, masukkan air secukupnya ke dalam wadah persegi panjang. Lalu masukkan pewarna makanan secukupnya. Pasang celah 1 cm di pertengahan wadah yang berisi air tadi. Lalu teteskan air dari sebuah pipet dan amati apa yang terjadi. Lalu pasang celah 3 cm di pertengahan wadah yang berisi air tadi. Teteskan air dari sebuah pipet dan amati apa yang terjadi. Percobaan ketiga, masukkan air secukupnya ke dalam wadah persegi. Lalu masukkan pewarna makanan secukupnya. Teteskan air dengan menggunakan 2 pipet secara bersamaan. Lalu mati apa yang terjadi. Teteskan air dengan menggunakan 2 pipet secara tidak bersamaan. Lalu amati apa yang terjadi. Percobaan keempat, masukkan air secukupnya ke dalam wadah persegi. Lalu masukkan pewarna makanan secukupnya. Pasang penghalang dalam wadah yang berisi air. Lalu teteskan air dengan menggunakan sebuah pipet. Pastikan gelombang air mengenai dinding penghalang. Lalu amati apa yang terjadi. Terbentuk sebuah gelombang mekanik. Gelombang yang terbentuk adalah gelombang transversal, di mana gelombang transversal yaitu gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah hambatnya. Refleksi gelombang adalah penyebaran atau pembelokan atau perubahan arah gelombang ketika melewati sebuah celah atau sebuah penghalang, yaitu semakin sempit celah pada karton yang digunakan, maka semakin pendek gelombang yang dihasilkan. Maka yang terjadi semakin lebar celah karton yang digunakan, maka panjang gelombang pula akan semakin panjang gelombang yang itu dihasilkan. Pada percobaan ketiga ada beberapa analisis percobaan pertama. Apa sih yang dimaksud dengan interferensi gelombang? Interferensi gelombang adalah keadaan saat 2 gelombang atau lebih berpadu dan membentuk gelombang gabungan. Kedua yang terjadi jika tetesan air kedua pipet tidak sampai kepada wadah secara bersamaan, terjadi interferensi destruktif tak sefase, di mana gelombang yang tidak sefase itu atau bersamaan tidak akan menghasilkan perpaduan karena muka gelombang tidak bertemu secara bersamaan. Ketiga, apa yang terjadi jika tetesan dari kedua pipet sampai pada wadah secara bersamaan, yaitu terjadi interferensi konstruktif sefase, yaitu gelombang yang menghasilkan perpaduan karena muka gelombang tetesan jatuh secara bersamaan. Apa yang dimaksud dengan refleksi gelombang? Seperti yang diketahui, refleksi atau pemantulan adalah perubahan arah rambat gelombang ke arah medium asalnya atau dipantulkan saat mengenai dinding penghalang. Dengan mengetahui sifat-sifat gelombang serta pengertiannya, dapat kita ketahui bahwa pertama, peristiwa gelombang sering kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, gelombang mekanik membutuhkan medium untuk perambatannya. Ketiga, gelombang air dapat melewati celah, di mana semakin kecil celah, maka gelombang pula semakin sempit atau pendek mengikuti lebar celahnya. Sebaliknya, semakin besar ukuran celah, maka gelombang semakin panjang. Sekian analisis percobaan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.